Di zaman dahulu, pengaruh agama bisa dibilang menguasai hampir semua sisi kehidupan manusia. Mulai dari urusan pribadi, sampai tatanan negara, dan dunia ilmu pengetahuan. Kenapa dahulu agama punya pengaruh sangat besar di kehidupan manusia? Alasannya sebagai berikut. 1. Jawaban dari segala hal. Dulu banyak hal yang belum bisa dijelaskan. Contohnya, cuaca ekstrem, penyakit, asal-usul penciptaan semesta. Agama jadi jawaban satu-satunya dan menciptakan rasa aman bagi umat manusia. 2. Fondasi sosial dan hukum. Dulu di gereja Katolik, punya hak buat memutuskan hukum. Di kerajaan Islam kuno, syariat Islam juga jadi dasar hukum negara. 3. Pendidikan. Dulu biksu, pendeta, ulama dianggap sebagai orang yang paling berpendidikan, dan mereka sering dianggap sebagai wakil Allah di dunia ini. Itulah beberapa alasan mengapa agama jadi sangat berpengaruh. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor lain lagi, tapi kita singkat saja. Kita fokus ambil poin pentingnya. Jadi dulu agama memang bukan hanya tentang ibadah ritual semata, melainkan menjadi fondasi yang menyelubungi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Tetapi setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, negara-negara maju mulai bergeser fokus ke teknologi. Negara maju mengembangkan teknologi-teknologi modern untuk memperkuat sistem negara. Contohnya Iron Drone, pesawat siluman, mobil listrik, AI, satelit, internet cepat, dan sebagainya. Dan tanpa kita sadari, di era sekarang, hampir seluruh kehidupan kita telah dikuasai oleh teknologi. Tapi bukan berarti agama hilang pengaruh sama sekali ya. Cuma perannya jadi lebih fokus ke kehidupan spiritual dan dasar nilai moral masyarakat. Seperti kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, perdamaian, dan kegiatan sosial. Apa saja persamaan dan perbedaan kedua hal ini? Agama dulu dan teknologi sekarang, keduanya dipakai buat memperkuat kekuasaan, mengatur masyarakat, dan mendapatkan pengaruh. Keduanya juga bisa jadi alat yang baik atau buruk, tergantung bagaimana mereka dipakai. Perbedaannya, agama lebih berbasis pada keyakinan dan nilai-nilai spiritual, sedangkan teknologi berbasis pada ilmu pengetahuan dan logika. Selain itu, teknologi bisa berubah dan berkembang dengan sangat cepat, sedangkan ajaran agama biasanya lebih stabil dari waktu ke waktu. Perubahan ini menunjukkan bahwa setiap era punya alat utama yang digunakan dalam menguasai dunia dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dulu agama jadi pusatnya. Sekarang negara maju mulai beralih ke teknologi modern. Pertanyaannya, dari manakah semua ini berasal? Apakah murni dari pikiran manusia itu sendiri atau ada bantuan dari makhluk lain? Tapi yang terpenting adalah kita bisa melihat bagaimana alat ini digunakan. Apakah buat kebaikan dunia atau hanya buat memperkuat kekuasaan sendiri? Kira-kira menurut kamu, bagaimana perkembangan politik dunia di masa depan? Apakah ada kombinasi agama dan teknologi? Atau kerjasama manusia dengan alien? Atau teori bumi lain, atau teori luar angkasa lainnya? Semua masih jadi perdebatan. Karena manusia tak pernah tahu akan hari esok dan masa depan. Tapi satu hal yang pasti kita ketahui, bahwa setiap manusia akan menua dan mati pada usia tertentu. Setelah kematian, kita tak pernah tahu kehidupan berikutnya seperti apa. Apakah kita reinkarnasi? Apakah kita masuk surga atau neraka? Semua kembali lagi kepada iman dan kepercayaan Anda sendiri. Tapi perlu digarisbawahi, alam semesta terlalu luas untuk pemikiranmu yang terlalu sempit.
Sekian video penjelasan singkat dari saya. Di video selanjutnya, kita akan membahas hal-hal menarik lainnya. Jika ada pengucapan saya yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.